Nah, shalom teman-teman. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita, baiknya kita bersatu dulu dimulai. Satu dulu selesai. Mari kita menyanyikan lagu Penolong yang Setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Baik, shalom semuanya. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita renungkan dan kita siapkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bisa hadir pada sore hari ini dengan kasih karunia. Bapa, sebentar kami rindu untuk mendengarkan firman. Buka hati dan pikiran kami dan mendengarkan firman. Segala roh-roh jahat kami hancurkan dalam nama Bapa dan Putra. Siapkan hati kami undang Roh Kudus. Haleluya, Yesus dan Bapa dan Kudus. Amin. Baik, shalom semuanya. Shalom. Baik, untuk khotbah agama Kristen pada sore hari ini, saya ambil judul yakni generasi Gen Z menjadi terang di tengah zaman digital. Baik, kita hidup di zaman di era digital, di mana teknologi mengubah cara hidup kita berinteraksi dan beribadah. Gen Z yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012 telah tumbuh dalam lingkup digital. Bagaimana kita sebagai orang beriman dapat menjadi terang di tengah zaman ini? Pengaruh teknologi terhadap iman kita. Teknologi dapat membantu kita mendekati Tuhan, namun juga dapat menjadi penghalang kita terlalu fokus pada dunia digital. Menurut dari firman ini mengatakan bahwa ketika kita bisa menaruh iman kita, ketika kita bisa menaruh sebagian besar kepercayaan kita kepada Tuhan, sepenting apapun teknologi, sebesar apapun pengaruh teknologi, ketika kita masih berharap kepada firman Tuhan, kepada kita masih mengandalkan firman Tuhan, tidak ada kata terpengaruh dalam diri kita. Oke, mungkin ada beberapa pengaruh yang bisa berdampak negatif dan bisa berdampak positif dalam kehidupan kita. Apalagi zaman digital sekarang ini banyak pengaruhnya bagi anak-anak generasi Gen Z maupun Gen Alpha. Kita ambil aja sedikit dari teknologi yakni HP atau telepon yang sering kita gunakan sehari-hari. Banyak sekali pengaruhnya, mau itu negatif, mau itu positif. Tapi bagaimana cara kita melingkupi hidup kita menjadi lebih baik lagi? Apakah pengaruh itu dapat menumbuhkan iman kita atau malah merusutkan iman kita di hadapan Tuhan? Yang kedua, karakteristik Gen Z. Mereka cerdas, kreatif, dan terhubung. Namun, mereka juga rentan terhadap kecanduan teknologi, stres, dan kekerasan verbal. Ini sudah tidak asing lagi dalam kategori kekerasan verbal atau dalam stres. Mungkin kita tidak bisa mengatakan dia stres karena ini, atau penyebabnya karena ini. Tapi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya bisa mengambil kesimpulan satu.
dia tidak bersandar kepada pengertian Tuhan. Dia tidak bersandar pada pengharapan yang ada pada Tuhan. Dia hanya percaya dengan dirinya sendiri. Sehingga apa yang ada di pikirannya, apa yang ada yang menyebabkan dirinya sekarang stres atau kecanduan atau apapun itu, dia hanya berharap pada dirinya sendiri. Bukan saya mengatakan dia tidak punya sandaran, tidak. Dia punya sandaran, mungkin dia punya sandaran, mau itu teman, saudara, keluarga, atau bahkan tidak punya sama sekali. Mungkin sekarang ini kita sudah sering mendengar kata-kata atau sering mendengar anak yang keluarganya berantakan, anak yang keluarganya seperti ini, seperti itu. Kita tidak bisa juga menyalahkan mereka, karena apa? Dari keluarga lah sumber pedoman untuk kehidupan kita selanjutnya, ataupun pedoman bagi kita selanjutnya seperti apa pribadi kita. Namun saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sebagai Gen Z tadi dibilang cerdas, kreatif, dan terhubung. Bagaimana caranya kita mendedikasikan diri kita cerdas, terhubung, dan kreatif dalam iman kita sendiri? Bagaimana cara kita belajar mengedukasi diri kita bahwa iman itu sungguh kuat, bahwa iman itulah yang dapat menolong kita di era zaman digital yang semakin canggih sekarang ini. Yang ketiga, tantangan dan kesempatan. Bagaimana kita dapat menggunakan teknologi untuk menyebarkan kasih Kristus dan membangun komunitas yang lebih baik. Nah, sebagai anak generasi zaman Gen Z, kita juga mempunyai tanggung jawab bagaimana cara kita untuk menyebarkan firman Tuhan, menyebarkan Injil Tuhan. Sekarang mudah saja saudara-saudara, apalagi teknologi sekarang sudah sangat canggih. Kita bisa menggunakan media sosial, kita bisa menggunakan konten-konten edukasi tentang firman Tuhan. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Namun terkadang kita merasa itu tidak perlu atau bukan prioritas kita, sehingga kita terkadang mengabaikan apa yang seharusnya menjadi pedoman iman kita, menjadi pedoman bagaimana kita bertumbuh di dalam iman tersebut. Kemudian kita harus menjadi terang di tengah kegelapan. Bagaimana menjadi terang di tengah kegelapan? Di Matius pasal 5 ayat 6 dikatakan, jadilah garam dan terang dunia. Bagaimana menjadi garam dan terang dunia? Bukan hanya memberi rasa, bukan hanya memberikan peluang ataupun menjadi sebuah kasih sayang, tidak. Tapi di sini bagaimana cara kita menjadi garam dan terang, yaitu rasa yang memberikan rasa kebersamaan, kasih, kelemah lembutan, dan segala sesuatu yang bersifat mengedukasi diri untuk iman. Dan bagaimana cara menjadi terang? Terang di sini bukan kita harus menjadi lampu, bukan kita harus menjadi orang baik, suci yang tidak pernah luput dari kesalahan. Saudara-saudari yang beriman, bahwa kita semua adalah manusia berdosa, manusia yang tidak luput dari segala kesalahan. Tapi bagaimana kita mau menjadi garam dan terang, yakni menjadi teladan dari tutur kata, perilaku kita di hadapan anak-anak segenerasi kita maupun seiman kita. Kemudian membangun komunitas yang baik. Sama seperti tadi, komunitas seperti apa yang perlu kita bangun? Satu kategori yang pernah saya baca yakni pergaulanmu tentu yang akan menentukan bagaimana pribadimu. Semakin beriringan jalan, saudara. Saya juga pernah berkata seperti itu, bahwa pergaulan yang baik membawa pengaruh yang baik. Tapi menurut saya sekarang, saudara, pergaulanmu mau buruk, mau seperti apapun, kalau dirimu memang tidak berpegang teguh pada imanmu, semua sia-sia. Follow diri, pribadi diri, bagaimana kita membawa diri di hadapan saudara, pertemanan. Disinilah kita menjadi garam dan terang, saudara. Bagaimana cara kita mengedukasikan iman kita di pergaulan kita. Jangan karena mereka buruk kita tinggalkan, tidak. Bagaimana cara kita menjadi garam dan terang di antara pergumulan-pergumulan dan pergaulan-pergaulan kita. Kemudian menyebarkan kasih Kristus. Menyebarkan kasih Kristus tadi bukan hanya media sosial, teman-teman, tapi juga dalam pergaulan kita pribadi maupun lepas pribadi kita, keluarga, pertemanan, adik-adik kita, kakak-kakak kita. Kita harus bisa bergandengan tangan. Bagaimana caranya
kita untuk mengasihi saudara kita dan mengasihi keluarga kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kemudian unsur-unsur pendukung dalam teori saya hari ini yakni konsep imago Dei yang terdapat dalam citra Allah, yakni generasi Z memiliki potensi menjadi cermin kasih Allah. Kedua, amanat agung yang terdapat dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 yang menggunakan teknologi untuk menyebarkan Injil. Yang ketiga yakni kasih Kristus, 1 Korintus pasal ayat yang ke-13, mengasihi generasi Z dengan kasih yang tidak berkesudahan. Unsur psikologis yang dapat saya ambil, yang pertama, kebutuhan dan validasi dan pengakuan. Sebagai orang Kristen, terkadang kita merasa tersingkirkan. Karena apa? Di tengah-tengah komunitas, tidak hanya orang Kristen yang ada, tapi ada agama lain, ada suku lain. Bagaimana cara kita mempererat kasih di antara komunitas-komunitas tersebut? Bagaimana kita tetap memberikan hak dan kewajiban kita sebagai orang percaya di hadapan Bapa? Kemudian pengaruh media sosial terhadap self-esteem atau yang dikatakan sebagai kecanduan individu, bukan kelompok ya, tapi individu pribadi kita seperti apa. Kemudian kecanduan teknologi dan dampak bagi mental sendiri sama seperti stres tadi. Kemudian berbohong dan menipu di media sosial. Banyak yang sering kita ketahui di sini saudara-saudara, banyak menyebarkan firman Tuhan ini dan itu. Tetapi apa kata firman Tuhan kepadanya? Baca Alkitab dan ketahuilah aku lebih dalam dari orang lain yang tahu aku daripada dirimu. Bagaimana caranya saudara? Sama seperti ketika kita membaca Alkitab, sama seperti kita mendengarkan firman Tuhan. Kita harus paham dan harus tahu seperti apa seluk-beluk sebenarnya, seperti apa seluk-beluk yang Tuhan inginkan dalam diri kita sendiri. Kemudian hubungan seksual di luar nikah, atau sering dikatakan sekarang nikah di luar sudah berstatus suami istri di luar akta perkawinan. Bagaimana caranya saudara-saudara yang terkasih sebagai anak-anak di zaman Gen Z sekarang? Kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang tahu akan kasih Kristus, bagaimana caranya kita bisa mencegah, jangan mencegah untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Sebab firman Tuhan berkata, jangan mulai dari orang lain, mulailah dari diri kita sendiri. Ketika diri kita benar, kita akan bisa berbuah kepada orang lain. Begitulah firman Tuhan yang berkata kepada hari ini. Bagaimana kita sebagai Gen Z bisa merubah, bagaimana kita sebagai Gen Z bisa bertumbuh dan menjadi anak-anak yang bisa menyebarkan Injil-Injil firman Tuhan. Bagaimana kita sebagai Gen Z diharapkan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang tetap berpedoman pada firman Tuhan di era digital sekarang. Demikian firman yang bisa saya sampaikan. Semoga firman ini menjadi ladang bagi kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan rohani, melakukan segala bentuk apresiasi terhadap diri kita sendiri sebagai orang Kristen. Mari percaya, mari berpegang teguh pada firman Tuhan. Sebab apa kata firman Tuhan? Carilah terlebih kerajaan Allah, maka semuanya akan dicukupkan untukmu. Baik, sekian dari firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bukan hanya menjadi pendengar, melainkan menjadi pelaku dalam firman yang kita lakukan. Mari kita tutup, kita bersatu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah firman yang telah kami hadirkan di hadapan-Mu Bapa, tentang Gen Z menjadi terang bagi anak di zaman digital sekarang. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan pergumulan kami Bapa, pergaulan kami dalam tangan kasih-Mu. Pribadi Bapa maupun lepas pribadi kami, keluarga kami, tolong Engkau tolonglah anak-anak-Mu ini di zaman sekarang Bapa. Kami tidak kuat tanpa Engkau, kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Tolong Bapa, topang tangan kami, gandeng tangan kami, agar kami tidak lepas dari kasih Kamu. Haleluya Yesus, haleluya Bapa dan Roh Kudus. Mari kita menyanyikan lagu waktu bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya
semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, memberi kelancaran pada kami dari awal sampai akhir. Tuhan, Kau selalu ada bagi kami, Kau selalu ada untuk kami, Kau melindungi kami. Semua itu semua oleh keberkatan dan kemurahan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk sekolah kami SMP 1 Pakuan Tinggi. Kiranya Engkau memberkati guru-guru yang ada, kiranya Engkau memberi rezeki, kesabaran dalam mendidik kami, dan kiranya Engkau menjadikan kami siswa-siswi untuk bisa meraih cita-cita kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk negara Indonesia ini, termasuk dari yang teratas sampai yang terendah, kiranya Engkau memberkati berilah orang-orang yang jujur ya Tuhan, yang memuliakan masyarakatnya, dan kiranya Engkau memberi pemimpin yang bertanggung jawab. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kami, yaitu Pak Samuel Bolar, kiranya memberi umur panjang, kesehatan, kesabaran, dan juga memberkati anak-anak Tuhan. Kiranya juga Engkau memberikan doa kami lagi, kiranya Engkau memberikan hati kepala sekolah supaya mau menerima guru agama Kristen lagi. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, dimanapun orang tua kami berada, Engkau lindungilah Tuhan, Engkau beri kekuatan dalam pekerjaan, Engkau beri kelancaran dalam pekerjaan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberi umur panjang, dan kiranya juga Engkau bisa memampukan Tuhan agar kami bisa meraih apa yang kami Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberi panjang, kesehatan, kebenaran, dan juga berilah kami kelancaran Tuhan pada ujian UKK nanti di bulan 4. Kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami hikmat pendidikan Tuhan, supaya kami bisa memahami apa semua pelajaran dan praktik yang diberikan. Tuhan Yesus, semua berdoakan kami, kiranya firman-Mu bukan hanya kami menjadi guru, tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami yang telah didoakan Bapa, mari kita sebutkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduslah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom. Jadi kalau kamu mau